Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik ya, kepada siapa kita bersedekah. Yuk sahabat-sahabat, tonton videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah kabulkan doa-doanya. Yang sempit hidupnya Allah lapangkan, yang payah Allah mudahkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas topik ya tentang siapa saja yang berhak menerima sedekah. Saya ulangi ya, topiknya adalah siapa saja yang berhak menerima sedekah. Sebenarnya semalam di video yang lain sudah kita bahas sebagiannya, cuman belum tuntas. Sahabat-sahabat sekalian, untuk membahas ini maka saya merujuk satu ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi. Untuk apa? Supaya kita lebih memahami tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah yang kita berikan. Pertama saya rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-215 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kita maknai dulu ya. Pertama, yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada Rasulullah, kemanakah mereka sedekahkan harta mereka. Kan artinya apa? Para sahabat Nabi bertanya tentang kemanakah disedekahkan harta-harta kita, harta-harta mereka. Apa kata Rasulullah? Kul ma anfaqatum. Kul, katakanlah, ma anfaqatum ya, apa saja yang kamu sedekahkan min khairin, maka hendaklah ia berasal dari harta-harta yang baik. Artinya apa? Syarat pertama, kalau kita ingin bersedekah, pertama berasal dari harta yang baik, harta yang halal. Jadi tidak boleh kita bersedekah dari harta yang haram seperti duit berjudi dan lain sebagainya. Kemanakah diberikan? Pertama, falil walidaini. Pertama bagi siapa itu? Bagi orang tua kita ya. Pertama bagi orang tua kita. Yang kedua wal aqrabin, kepada pemilik kita atau kaum kerabat kita. Saudara kita, saudara ayah kita, saudara ibu kita. Wal yatama, orang miskin ya. Yang ketiga orang miskin. Wabnis sabil, dan orang dalam perjalanan. Artinya orang musafir. Ada orang berangkat misalnya dari Jakarta ke Bandung, maka mereka di tengah jalan ya, dari Jakarta ke misalnya ke Jogja, di tengah jalan mereka tidak ada duit, maka mereka boleh bersedekah kita boleh bersedekah kepada mereka. Atau mungkin mereka dalam perjalanan kita kasih mereka makan, maka itu dikatakan dengan wabnis sabil, orang dalam musafir atau dalam perjalanan. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-215, satu ayat ya. Kita ambil lagi hadis Nabi ya. Hadis Nabi dikatakan ya, ini dari hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim ya. Apa kata Nabi? Kita ambil artinya saja ya. Jika di antara kalian miskin ya, maka hendaklah bersedekah kepada dirinya ya. Dari riwayat Muslim dan Ahmad ini, pertama bersedekahlah kepada dirinya kata Rasulullah ya. Yang kedua adalah jika lebih, maka bersedekahlah kepada keluarganya. Ya, urutannya ya, pertama sedekah kepada diri, yang kedua kepada keluarga. Siapakah keluarga itu? Ya anak kita, istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita ya kan. Jika masih ada lagi sedekah, berikanlah kepada kerabatnya. Kerabat, siapa kerabat itu? Adalah saudara kita, saudara orang tua kita, atau saudara ibu kita. Jika ada lagi boleh ke sini situ kata Rasulullah. Artinya apa? Urutannya yang dibuat Rasulullah dari hadis Ahmad dan Imam Muslim ini, pertama kepada sedekah kepada diri, yang kedua kepada famili dekat ya. Famili dekat itu siapa itu? Ya orang anak kita, keluarga kita ya. Siapa itu? Anak kita, istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita, baru kepada kaum kerabat. Setelah itu terserah mau kemana kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah lagi dari hadis Abu Daud dikatakan, ujungnya saja ya,
Sesudah nanti kepada diri sendiri, maka bersedekah kepada keluarga, yaitu anak, istri, suami, dan orang tua, baru bersedekah kepada mama syi'ta, mana yang kamu mau. Artinya apa? Jadi kalau kita gabungkan ini semua dari satu ayat Al-Quran, 3 hadis Nabi, maka yang pertama kita bersedekah adalah pertama bagi siapa? Bagi diri sendiri kalau miskin ya, kalau miskin betul ya, miskin betul ini ya, misalnya makan cuma tinggal nasi, cuma tinggal 2 suap untuk kita aja lah kan. Tapi kalau sepiring bagi 2 lah kan, kepada anak, kepada istri ya. Pertama kepada diri sendiri, makanya bersedekah kepada diri sendiri lah pahala juga ya. Banyak orang nggak tahu ya, memberikan makan yang sehat, makan yang lezat, makanan yang bergizi kepada diri adalah sedekah juga ya. Banyak orang nggak tahu ya. Sebenarnya sama pahalanya kita bersedekah kepada diri kita sendiri dengan kepada orang lain, tapi dengan syarat diri kita membutuhkan, bukan berlebihan ya, bukan berlebihan. Pertama bersedekah kepada diri sendiri. Yang kedua bersedekah kepada keluarga. Siapakah keluarga itu? Anak, istri, termasuk orang tua ya. Anak, istri, termasuk orang tua. Yang ketiga itu baru kerabat, famili kita ya, saudara ayah kita, saudara ibu kita ya, saudara kita ya. Kenapa kita bersedekah kepada kaum kerabat diutamakan? Apa kata Nabi? Ini kita lihat dalam hadis Nabi, inna shadaqata 'alal miskin shadaqatun. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu adalah satu sedekah. Wa 'ala dzir rahim ithnatani shadaqatun wasilatun. Dan kalau kita bersedekah kepada famili kita dapat 2 pahala. Pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala silaturahim. Maka diutamakan kita bersedekah kepada kerabat kita yang tidak mampu. Sesudah itu siapa lagi ya? Di sini baru orang miskin, baru nanti anak yatim. Sebenarnya bebas ya. Sebenarnya yang kata kunci cuma 3 ya. Pertama diri kita, keluarga kita, orang tua kita, kaum kerabat kita. Sesudah itu bebas, mau ke orang miskin boleh, mau ke anak yatim boleh, mau orang musafir boleh, mau nanti ke masjid boleh, mau nanti ke pesantren boleh, ke rumah tahfiz boleh. Intinya nanti sahabat-sahabat sekalian, kita harus pandai-pandai kita melihat tempat bersedekah. Saran saya begini aja ya, saran saya ya, sahabat-sahabat sekalian, kita kan sudah bahas itu ya. Bersedekahlah 10%, 20%, 30%, bersedekahlah harian, bersedekahlah bulanan. Jadi begini caranya sahabat sekalian. Untuk orang tua kita, ambillah nanti kalau mampu ya 10% dari penghasilan kita bagi orang tua kita yang kurang mampu. Misalnya kita penghasilan 1 juta nih atau 10 juta nih, ambil 1 juta sedekahkan kepada kedua orang tua kita. Untuk orang tua ya, istimewakan orang tua. Untuk anak-anak kita nanti ambillah gaji kita tuh ya. Gaji kita tuh ambillah nanti 50% untuk kita dan anak kita ya. Atau ambil 70% untuk kita dan anak-anak kita. Tinggal berapa lagi Ustadz? Tinggal lagi 20% lagi ya. Tinggal lagi 20% lagi. Anggaplah ini 100%, 70% untuk kita ya. 10% untuk orang tua kita. 10% itu untuk sedekah subuh ya. Sedekah 10% itu sedekah subuh setiap hari, bebas ya. Mau dari rumah dibuat, mau langsung ke masjid boleh, nggak apa-apa. Dibuat di rumah, dibuat celengan, nanti sekali sepekan disedekahkan atau sekali sebulan sedekahkan. Itu 10%. Yang 10 lagi bagi-bagi. Untuk anak yatim bagi, untuk orang miskin bagi, untuk orang minta-minta di rumah bagi. Artinya dibagi-bagi saja ya. Berarti kalau kita kalkulasikan gaji kita 1 bulan itu, kalau mampu ya, misalnya bersedekahlah 30%. 10% untuk orang tua, 10% untuk sedekah subuh, 10% lagi untuk siapa? Itu untuk orang yang membutuhkan. Kalau mampu, kalau tak mampu nggak apa-apa. Ambil 10% nanti itu bagi-bagi ya. 10% bagi-bagi. 5%-nya nanti sedekah kepada orang tua kita, 5% lain nanti bagi-bagi. Ya misalnya 3% ke sedekah subuh, 2% kepada yatim miskin dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita bagi-bagi. Supaya apa? Supaya nanti orang mendoakan ya. Kita kan nggak tahu doa siapa yang makbul ya. Kadang doa orang miskin yang makbul, kadang anak yatim yang makbul, kadang orang masjid ya, kita sedekah ke masjid orang makbul, kadang ke panti asuhan juga yang makbul, kadang-kadang orang minta-minta yang makbul. Makanya kita bagi-bagi saja, intinya kita bagi-bagi. Kalau bisa sahabat-sahabat sekalian, bersedekahlah 10%.
Tapi kalau mampu bersedekahlah 30%. Memang 30% ini bukan mudah ini ya, bukan mudah. Butuh waktu, butuh proses. Saran saya 10% dulu. Kalau sudah mampu naik 20%, kalau sudah mampu baru naik 30%. Insya Allah nanti suatu saat akan ada keajaiban-keajaiban Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun nanti di hari yaumul qiyamah. Oke sahabat-sahabat sekalian ya, jika di antara sahabat-sahabat semua punya keajaiban sedekah atau testimoni sedekah ya, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya ya, dikirimkan ke nomor sebelumnya. Kalau bisa direkam ya, rekam baik-baik, kirim ke WA, lewat WA aja sah, lewat WA saja kalau bisa. Kalaupun tak bisa ya, kalau tak bisa tidak apa-apa, dibuat di kolom komentar. Sebenarnya lebih mudah direkam ya. Anda hidupkan WA, rekam, Anda ngomong di situ sekitar 1-2 menit, nanti Anda kirimkan ke WA kita. Supaya apa? Ini tujuannya adalah supaya apa? Supaya sahabat-sahabat kita yang lain bersemangat dalam bersedekah, supaya lebih banyak lagi orang bersedekah. Mudah-mudahan nanti dengan wasilah sahabat-sahabat semua, saudara-saudara kita yang lain terketuk hatinya untuk bersedekah. Jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.